Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Berjumpa lagi dengan Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapirang Kota Bukit Tinggi, di kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 2. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing mulai selesai. Tujuan pembelajaran kita, 1. Melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. 2. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Anak-anak Ibu, pertama melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat, kamu juga dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam suatu teks. Apabila kosakata yang belum kamu ketahui artinya, kamu bisa mencari kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sekarang, teks perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan padi. Tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam, akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya tumbuhan menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Contoh, anak ibu bisa melihat ini kacang hijau. Perkembangbiakan kacang hijau itu pertama biji. Biji itu bertambah dia menjadi kecambah sedikit, akhirnya berakar, akhirnya tumbuh menjadi besar. Umumnya biji pada tumbuhan terdiri dari 3 bagian. Bagian-bagian biji tersebut yaitunya kulit biji, tali pusat, dan inti biji. 1. Kulit biji. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji atau integumen yang mengalami modifikasi selama proses pembentukan biji berlangsung. Kulit biji biasanya keras dan kuat dan berwarna coklat. Bagian dalamnya tipis dan berselaput dan berfungsi untuk melindungi biji dari kekeringan. 2. Tali pusat. Tali pusat merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi, merupakan tangkai biji. Jika biji masak, biasanya biji terlepas dari tali pusatnya atau tangkai bijinya. Dan padanya hanya tampak bekas yang dikenal sebagai pusat biji. Inti biji. Inti biji merupakan bagian biji yang disebut juga sebagai isi biji. Letak terdapat di dalam kulit biji. Dalam isi biji ini pun memiliki bagian-bagian dalamnya seperti lembaga dan putih lembaga. Lembaga dapat dikatakan sebagai embrio yang merupakan hasil bersatunya gamet jantan dan gamet betina dalam pembuahan. Bentuk embrio yang sempurna memiliki calon bakal, calon pucuk, hingga cadangan untuk makanannya. Sedangkan putih lembaga merupakan cadangan makanan yang digunakan untuk masa dalam memulai kehidupan baru pada tumbuhan. Contoh seperti ini. Anak ibu bisa melihat bagian-bagian biji. Pertama, kulit biji berfungsi melindungi bijinya. Ini kulit bijinya anak-anak yang panah ini. Selanjutnya ada keping. Ini keping biji atau endosperm, makanan atau cadangan yang digunakan ketika biji mulai berkecambah. Yang ketiga, anak ibu bisa lihat ini, lembaga atau calon tumbuhan baru. Di dalamnya terdapat bakal akar. Di sininya terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Tuh, bagian-bagian dari biji. Jangan lupa subscribe, like, share.
Anak-anak Ibu, sekarang kita masuk yang kedua, kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Kita juga saling menghargai, menghormati perbedaan teman-teman kita. Salah satu wujud bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, makhluk tidak dapat hidup sendiri untuk mencapai tujuannya. Manusia perlu melakukan kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Beberapa contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti berikut. Melakukan permainan kelompok seperti gobak sodor, balap bakia, dan lompat bambu. Merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman, melakukan kegiatan menanam pohon. Beberapa manfaat melakukan kerjasama yaitu pertama, memperkuat persahabatan antara teman, membuat pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Contoh pekerjaan kerjasama ini gobak sodor. Anak Ibu bisa melihat kegiatan lain seperti kerjasama, seperti anak Ibu bermain tali, ada teman memegangkan di ujung dan di ujung ada teman yang main, berarti juga melakukan kerjasama. Kerjasama ini banyak di permainan-permainan seperti permainan-permainan tradisional. Sekarang kita tingkatkan lagi kerjasama kita, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat seperti permainan-permainan, gotong royong, dan lain-lain. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada. Anak Ibu akan melihat nilainya langsung. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share.